Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ragam Islam Channel akan membawakan kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Hajar. Nabi Ismail lahir di Al-Khalil, wilayah Hebron, tanah Kan'an, Palestina. Kelahirannya membawa kebahagiaan bagi Nabi Ibrahim dan Hajar. Istri pertama Nabi Ibrahim, Sarah, merasa cemburu. Ia meminta Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail pergi. Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail pun pergi ke Mekah. Setelah dewasa, Ismail kemudian diutus menjadi nabi dan berdakwah di Mekah hingga wafatnya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir. Meskipun Nabi Ibrahim merasa tidak tega, tetapi ia tetap melaksanakannya karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kondisi padang pasir sangatlah panas, gersang, dan tidak ada tanaman. Belum ada satu manusia pun yang menghuni tempat tersebut. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Selesai berdoa, Nabi Ibrahim berpamitan kepada istri dan anaknya. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Hajar hidup bersama Ismail. Awalnya, Hajar membawa perbekalan, namun perbekalan tersebut akhirnya habis. Suatu ketika Ismail menangis. Hajar sangat kebingungan karena tidak memiliki bekal air. Air susunya pun telah kering. Ia berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari makanan dan minuman. Setiap kali mencoba untuk pergi, ia teringat kepada anaknya. Ia pun kembali lagi dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Hal ini terus berulang hingga 7 kali. Akhirnya Hajar merasa kelelahan. Ia kembali ke tempat Ismail. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati Ismail tengah menangis sambil menjejak-jejak bumi. Dari bekas jejakannya muncul sumber air yang jernih dan memancar dengan deras. Hajar menggerakkan tangannya sambil mengucapkan Zam-Zam. Maka air itu pun berkumpul. Hajar bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang diterimanya. Sejak saat itu, Hajar dan Ismail tidak pernah kekurangan air atau makanan. Suatu ketika, sekelompok orang dari suku Jurhum tiba di padang pasir tersebut. Mereka sangat kehausan. Perbekalan air telah habis. Ketika berjalan melalui tempat Hajar dan Ismail, mereka terkejut karena ada manusia yang tinggal di tempat ini. Mereka lebih terkejut lagi karena menemukan sumber air yang tidak pernah kering milik Hajar dan Ismail. Mereka pun meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sana. Beberapa lama kemudian suku ini berkembang semakin banyak. Mereka membangun sebuah kampung yang aman dan tentram hingga Mekah menjadi ramai. Setelah lama meninggalkan Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menengok mereka. Betapa terkejutnya Nabi Ibrahim ketika tiba di Mekah. Ia mendapati daerah ini ramai dan banyak penghuninya, padahal dulunya daerah ini sangat sepi. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim dapat bertemu dengan Hajar dan anak kesayangannya Ismail. Suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah lewat mimpi agar menyembelih Ismail. Awalnya, ia menganggap mimpi itu tidak benar. Ketika mimpi itu berulang hingga 3 kali, Nabi Ibrahim tampak gelisah dan bingung. Akhirnya ia memutuskan untuk berbicara dengan Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim sangat terharu dengan perkataan Ismail. Keduanya membicarakan hal ini kepada Hajar. Hajar sangat terkejut dan merasa berat hati. Belum lama ia mendapatkan cobaan hidup terpisah dari suaminya. Kini ia harus merelakan anaknya untuk disembelih. Namun mereka adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Hajar pun merelakannya. Nabi Ibrahim dan Ismail pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman. Kemudian Nabi Ibrahim mengasah pedangnya hingga tajam. Sebelum melaksanakan penyembelihan, Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim membaringkan anaknya. Terlihat kesabaran keduanya. Allah berfirman, "Hai Ibrahim,
Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ismail pun tidak terlukai. Sejak peristiwa itu, umat Islam dianjurkan untuk berkurban setiap hari raya Idul Adha. Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan sehat. Ia selalu mendampingi ayahnya dalam berdakwah. Suatu ketika Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan petunjuk dari Allah agar membangun Ka'bah. Selama berhari-hari mereka membangun Ka'bah. Setelah selesai, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang." Kemudian Allah menyuruh keduanya untuk menyeru kepada manusia agar melaksanakan haji ke Mekah. Allah berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." Sejak saat itu manusia di penjuru dunia melaksanakan ibadah haji. Setelah sekian lama mengikuti dakwah ayahnya, Ismail diangkat Allah sebagai nabi. Ismail layak menjadi seorang nabi. Ia memiliki sifat yang mulia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Nabi Ismail diutus Allah untuk berjuang di jalan Allah dan menyebarkan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Selain itu, kepribadiannya mencerminkan anak yang soleh. Hal ini terlihat dari sifatnya yang taat dan patuh kepada Allah dan kedua orang tuanya, serta sikap bijaksananya ketika menanggapi mimpi ayahnya. Pesan dan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini ialah keluarga Ibrahim layak dijadikan teladan karena ketaatan dan kepatuhannya menjalankan perintah Allah. Mereka sukses melewati beberapa ujian. Kemudian, ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail terhadap perintah Allah dan orang tuanya mencerminkan kepribadian anak soleh yang patut dijadikan teladan. Selain itu, ketinggian budi pekerti yang dimiliki Ismail menjadikan dicintai Allah dan mendapatkan banyak keistimewaan darinya. Di antaranya diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan akhirnya, perintah penyembelihan Ismail mengandung hikmah bahwa Allah mengajarkan tentang berkorban agar manusia senantiasa saling peduli dengan yang lainnya. Demikian video singkat yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.